Adapun untuk jumlah ayat pada surah Al-Ma'un, di sini para ulama dan para mufassirin semuanya bersepakat bahwasannya surah Al-Ma'un memiliki ayat berjumlah 7 ayat. Dan letak nomor-nomor ayatnya pun mereka bersepakat. Ya, tidak seperti pada surah Al-Fatihah yang sudah kita bahas sebelumnya. Surah Al-Fatihah para ulama sepakat tentang jumlah ayatnya, namun letak nomor ayatnya mereka berbeda pendapat. Kenapa? Karena sebagian ulama atau jumhur ulama mengatakan bahwasanya basmalah bukanlah bagian daripada surah Al-Fatihah, sehingga memulai ayat pertama atau meletakkan nomor ayat pertama pada Alhamdulillahirabbil alamin. Adapun mazhab Asy-Syafi'i mereka mengatakan bahwasannya basmalah merupakan bagian daripada surah Al-Fatihah, sehingga mereka menomor pertamakan ayat untuk surah Al-Fatihah pada Bismillahirrahmanirrahim, kemudian Alhamdulillahirabbil alamin pada ayat yang kedua dan seterusnya. Adapun untuk surah Al-Ma'un, di sini para mufassirin dan para ulama mereka bersepakat tentang nomor dan jumlah ayatnya. Kemudian untuk nuzul surah Al-Ma'un diturunkan pada fase Makkiyah. Ini menurut pendapat jumhur ulama. Kenapa? Karena memang di awal surah Al-Ma'un ini menceritakan tentang orang-orang yang mendustakan agama atau mendustakan hari pembalasan. Maka khitabnya atau lawan bicara untuk surah Al-Ma'un adalah orang-orang kafir Quraisy. Adapun sebagian ulama lain mengatakan bahwasanya surah Al-Ma'un termasuk surah Madaniyah. Kenapa? Mereka pun memiliki alasan karena di dalam surah Al-Ma'un terdapat beberapa bagian ayat yang menunjukkan tentang orang-orang munafik. Dan orang-orang munafik seperti diketahui sebelumnya, mereka adalah musuh kaum muslimin ketika kaum muslimin sudah berada di Madinah. Musuh yang ada di dalam selimut yang tidak nampak, karena mereka menampakkan atau menzahirkan di luar bahwasanya mereka adalah muslim, namun batin mereka atau ketika mereka berkumpul bersama orang-orang munafik, mereka membenci kaum muslimin dan membenci Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Dan menurut para ulama yang ada di kelompok kedua ini, mereka menyatakan bahwasannya pada ayat yang keempat, fawailun lil musallin, celakalah bagi orang-orang yang salat, alladzina hum an salatihim sahun, orang-orang yang lalai terhadap salat mereka. Kemudian alladzina hum yuraun, yang mana mereka salat ketika dilihat oleh orang-orang lain. Ini merupakan ayat-ayat yang menunjukkan ini diturunkan untuk orang-orang munafik, karena ini merupakan sifat-sifat orang munafik. Sifat orang munafik itu tidak mau salat kecuali kalau dilihat oleh kaum muslimin, dan mereka ketika tidak dilihat oleh kaum muslimin tidak mau salat, atau kalaupun salat mereka malas dan enggan untuk melaksanakannya. Maka ayat-ayat ini turunkan untuk orang-orang munafik, sehingga sebagian ulama mengatakan surah Al-Ma'un termasuk Madaniyah. Kemudian ada pendapat yang ketiga, yaitu pendapat yang menggabungkan antara dua pendapat ini. Pendapat ketiga ini mengatakan bahwasannya surah Al-Ma'un termasuk surah Makkiyah pada bagian ayat pertama sampai dengan ayat ketiga, kemudian ayat keempat sampai dengan ayat ketujuh ini adalah bagian Madaniyah. Dan mereka mengatakan pada ayat pertama sampai dengan ayat yang ketiga ini diturunkan kepada orang kafir Quraisy yang bernama Al-As bin Wa'il, yaitu adalah ayah daripada sahabat Nabi Muhammad SAW yang bernama Amr ibn al-As. Nah, jadi menurut ulama yang ada di kelompok ketiga ini, maka ayat pertama sampai dengan ketiga adalah Makkiyah dan ayat keempat sampai dengan ketujuh adalah Madaniyah. Kita mungkin mereview sedikit tentang pembahasan Makkiyah dan Madaniyah agar tidak terjadi kebingungan sebelumnya ketika saya menjelaskan tentang tahsin, tafsir dan tadabbur surah Al-Fatihah. Di situ saya jelaskan bahwasannya para ulama berkenaan dengan Makkiyah dan Madaniyah mereka berbeda pendapat menjadi tiga kelompok, yaitu kelompok pertama yang melihat pada pendekatan tempat, bahwasannya surah dan ayat yang diturunkan di Makkah disebut dengan Makkiyah, sedangkan surah dan ayat yang diturunkan di Madinah Al-Munawwarah maka itu termasuk surah Madaniyah. Kemudian pendapat pertama ini adalah pendapat yang tidak begitu kuat, karena memang terdapat kerancuan ketika melihat ada beberapa surah-surah yang diturunkan di luar kota Makkah namun dianggap sebagai
Makkiyah. Begitu juga sebaliknya. Kemudian pendapat kedua yang melihat pada pendekatan lawan bicara atau mukhatab pada ayat tersebut. Artinya ayat dan surat tersebut diturunkan kepada siapa? Mereka menyatakan bahwasannya surah-surah dan ayat-ayat yang diturunkan kepada orang-orang kafir Quraisy, maka itu disebut dengan surah Makkiyah, dan biasanya dilihat dari seruan ya ayyuhan nas, wahai segenap manusia. Adapun surah-surah yang menggunakan ya ayyuhalladzina amanu, wahai orang-orang beriman, maka ini adalah surah-surah dan ayat-ayat yang madaniyah, karena lawan bicaranya adalah orang-orang beriman. Kelompok kedua ini pun juga sama, tidak begitu kuat pendapatnya atau marjuh. Kenapa? Karena banyak sekali surat-surat yang tidak ada ya ayyuhalladzina amanu dan ya ayyuhan nas, sehingga di sini tidak diketahui surah-surah dan ayat-ayat yang tidak memiliki seruan ya ayyuhan nas dan ya ayyuhalladzina amanu diletakkan di kategori apa? Madaniyah ataupun Makkiyah. Adapun pendapat ketiga, dan inilah yang rajih, para ulama menyatakan bahwasannya yang disebut dengan Makkiyah adalah ayat-ayat dan surat-surat yang diturunkan oleh Allah Subhanahu wa taala kepada Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam melalui malaikat Jibril alaihi salam, dan diturunkan ketika Nabi sallallahu alaihi wasallam belum menginjakkan kakinya di Yathrib, yaitu kota Madinah. Sehingga dari sini kita ketahui Nabi Muhammad SAW berdakwah ketika beliau sebelum hijrah, sejak beliau diangkat menjadi Nabi pada umur 40 tahun, maka kurang lebih Nabi SAW berdakwah selama 13 tahun. Atau 12 tahun lebih dibulatkan menjadi 13 tahun. Maka selama 13 tahun ini Nabi SAW berdakwah di Makkah. Kemudian Nabi SAW melakukan perjalanan ke Madinah. Maka beliau selama melewati beberapa kota-kota sebelum sampai ke Madinah atau Yathrib, maka sepanjang itu ayat-ayat dan surat-surat yang diturunkan kepada Nabi SAW disebut dengan Makkiyah, meskipun turunnya bukan di kota Makkah. Adapun surah-surah Madaniyah, yaitulah surah dan ayat yang diturunkan oleh Allah Subhanahu wa taala kepada Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam melalui malaikat Jibril alaihissalam setelah Nabi sallallahu alaihi wasallam menginjakkan kakinya di kota Yathrib atau Madinah. Meskipun ayat-ayat dan surat tersebut diturunkan di luar kota Madinah, seperti di Tabuk atau misalkan di Baitul Maqdis atau di tempat-tempat lain ketika Nabi SAW melakukan perjalanan dan safar atau melakukan peperangan, sepanjang surah dan ayat tersebut diturunkan setelah Nabi SAW sampai ke Madinah atau setelah hijrah, maka itu disebut dengan Madaniyah. Namun baik Makkiyah maupun Madaniyah, keduanya memiliki beberapa pengecualian. Misalkan contoh kita lihat surah Al-Anfal, surah nomor ke-8. Para ulama menyatakan bahwasanya surah Al-Anfal merupakan Madaniyah. Namun ada beberapa pengecualian pada beberapa ayatnya. Contoh di surah Al-Anfal pada ayat yang ke-30, yaitu yang berbunyi wa idz yamkuru bikal ladzina kafaru liyuthbituka aw yaqtuluka aw yukhrijuk wa yamkuruna wa yamkurullah wallahu khairul makirin. Ayat ini para ulama umumnya mengatakan ini merupakan ayat Makkiyah, bukan Madaniyah. Jadi surah Al-Anfal secara keseluruhan disebut dengan Madaniyah, tapi pada bagian ayat ke-30 disebut dengan ayat Makkiyah. Kenapa? Ini menceritakan tentang Nabi SAW sebelum beliau berangkat hijrah ke Madinah. Ketika orang-orang kafir Quraisy bersekutu, berkelompok, kemudian mereka berdiskusi di tempat Darun Nadwah, tempat perkumpulan mereka, untuk apa? Liyuthbituka aw yaqtuluka aw yukhrijuk, bersepakat membuat makar ingin mengusir Nabi sallallahu alaihi wasallam atau membunuhnya atau memenjarakan Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Wa yamkuruna wa yamkurullah, mereka pun membuat makar, membuat tipu daya untuk Nabi Muhammad SAW, sedangkan Allah Subhanahu wa taala pun juga membuat tipu daya dan makar untuk mereka. Sedangkan Allah Subhanahu wa taala berfirman, wallahu khairul makirin, dan Allah Subhanahu wa taala sebaik-baik pembuat makar, dan mereka pun tidak berhasil. Maka ayat ini disebut dengan Makkiyah, meskipun surah Al-Anfal pada umumnya adalah Madaniyah atau diturunkan setelah Nabi Muhammad SAW hijrah ke Madinah. Demikian juga dengan ayat yang lain. Contoh misalkan di surat yang sama, surah Al-Anfal pada ayat ke-64, Allah Subhanahu wa taala berfirman,
ya ayyuhan nabiyyu hasbukallahu wa manittaba'aka minal mu'minin. Wahai Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam, hasbukallahu wa manittaba'aka minal mu'minin. Cukuplah Allah yang menjadi pelindungmu, menjadi penolongmu, dan juga orang-orang beriman. Maka ayat ini para ulama umumnya mereka sepakat ini merupakan ayat Makkiyah. Adapun yang tersisa, karena surah Al-Anfal terdiri daripada 75 ayat, adapun 73 ayat yang tersisa semuanya adalah Madaniyah, maka tertulis pada mushaf surah Al-Anfal adalah surah Madaniyah, meskipun beberapa ayatnya termasuk Makkiyah. Demikian juga yang sebaliknya, surah-surah yang disebut dengan Madaniyah pun ada beberapa pengecualian. Kita lihat contohnya misalnya dalam surah Al-Maidah, surah nomor ke-5 pada ayat yang ketiga, Al-yawma akmaltu lakum dinakum wa atmamtu alaikum ni'mati wa raditu lakumul islam madina. Ini merupakan ayat yang disepakati oleh para ulama merupakan Madaniyah. Kenapa? Karena diturunkan setelah Nabi Shallallahu Alaihi Wasallam hijrah ke Madinah, meskipun diturunkan di Makkah, atau sebagian ulama mengatakan ini turunkan di Arafah ketika Nabi Shallallahu Alaihi Wasallam melakukan haji wada, haji pertama dan haji terakhir yang dilakukan oleh Nabi Muhammad Sallallahu Alaihi Wasallam. Nah, ini merupakan beberapa pengecualian daripada Makkiyah dan Madaniyah. Nah, dan pendapat yang ketiga inilah yang rajih, ya, sehingga pendapat ini lebih mampu untuk mencakup seluruh ayat-ayat dan surat yang diturunkan kepada Nabi Muhammad Sallallahu Alaihi Wasallam. Kemudian untuk urutan surah Al-Ma'un pada mushaf, maka ditemukan di dalam mushaf kita surah Al-Ma'un termasuk surah nomor yang ke-107. Letaknya antara surah Quraisy, surah sebelum surah Al-Ma'un, yaitu surah nomor ke-106, dan surah Al-Kautsar, yaitu surah nomor ke-108. Adapun untuk urutan nuzul, urutan diturunkannya surah Al-Ma'un, maka surah Al-Ma'un masuk pada urutan ke-17, yaitu antara surah Al-Kafirun dan surah At-Takatsur. Jadi surah At-Takatsur urutannya nomor ke-16, kemudian Al-Kafirun nomor ke-18. Kemudian untuk kategori surah Al-Ma'un masih masuk ke dalam surah Al-Mufassal, karena sebelumnya sudah saya terangkan bahwasannya semua juz 30 yang dimulai dari surah An-Naba, surah nomor ke-78 sampai dengan surah An-Nas, surah nomor ke-114, semuanya merupakan kategori surah Al-Mufassal, yaitu surah-surah yang pendek-pendek, kemudian memiliki ayat yang banyak, dan dipisahkan dengan banyak basmalah antara surat satu ke surat berikutnya. Itu merupakan surah Al-Mufassal yang menjadi kelebihan Nabi Muhammad SAW dibandingkan para nabi-nabi sebelum beliau yang diturunkan kepada mereka kitab-kitab Allah Subhanahu wa Ta'ala. Kemudian bagian mufassal ini dibagi lagi menjadi 3 pembagian, yaitu tiwal mufassal, mufassal yang panjang-panjang, dan ausat al-mufassal, mufassal yang pertengahan, dan yang terakhir qisar al-mufassal, yaitu surah mufassal yang pendek-pendek. Sedangkan Al-Ma'un masuk di kategori yang ketiga, yaitu mufassal yang pendek-pendek atau qisar al-mufassal. Adapun untuk keistimewaan dan juga keutamaan surah Al-Ma'un, ini merupakan surah yang tidak memiliki keistimewaan dan keutamaan khusus. Artinya tidak ditemukan pada nas baik Al-Quran maupun hadis Nabi Muhammad SAW yang menerangkan tentang keutamaan dan keistimewaan surah Al-Ma'un secara khusus. Misalkan seperti membaca surat ini mendapatkan ini, barang siapa yang membaca surat ini mendapatkan pahala sepersekian ini. Nah, itu tidak ditemukan pada nas tentang keistimewaan surah Al-Ma'un. Sehingga surah Al-Ma'un ini termasuk surah yang memiliki keutamaan dan keistimewaan. Keumuman hadis Nabi SAW, man qara'a harfan min kitabillahi falahu bihi hasanah, barang siapa yang membaca satu huruf daripada Al-Quranul Karim, maka baginya mendapatkan satu kebaikan, wal hasanatu bi asyri amsalihha, sedangkan satu kebaikan dilipat gandakan oleh Allah Subhanahu wa Ta'ala sebanyak 10 kebaikan.
Dan Nabi SAW katakan, la aqulu, saya tidak mengatakan alif lam mim harfun. Alif lam mim adalah satu huruf. Ya, alif lam mim merupakan satu ayat. Nah, kemudian Nabi SAW mengatakan alifun harfun, wa lamun harfun, wa mimun harfun. Alif satu huruf, lam satu huruf, mim satu huruf. Sehingga alif lam mim satu ayat ini mengandung 3 huruf. Satu huruf dikalikan 10, maka satu ayat mendapatkan 30 pahala. Dan ini adalah jumlah pahala yang paling minimum, belum ditambah dengan tadabbur, belum ditambah dengan tadarus, belum ditambah dengan mempelajari tafsir dan lain sebagainya. Tentulah mendapatkan pahala-pahala lain lagi selain pahala membacanya. Adapun ternyata surah Al-Ma'un ini ada beberapa yang menyebutkan hadis, namun dihukumi oleh para muhaddisin sebagai hadis yang palsu, hadis maudhu'. Contoh misalkan Al-Imam As-Sa'labi dalam tafsir beliau Al-Kashf wal Bayan fi tafsir Al-Quran, beliau membawakan sebuah hadis yang riwayatnya sampai kepada sahabat Nabi SAW yang bernama Ubay bin Ka'ab, yang berbunyi redaksinya, man qara'a surata ara'aita, barang siapa yang membaca surah ara'aita, yaitu surah Al-Ma'un, maka apa ganjarannya? Ghafarallahu lahu, Allah Subhanahu wa taala akan mengampuni dosa orang yang membacanya, in kana lizakati muaddiyan, sepanjang orang tersebut menunaikan zakat. Maka para muhaddisin menyatakan ini adalah hadis maudhu', hadis yang palsu, sehingga tidak boleh kita meyakini hadis ini dan tidak boleh menisbahkan atau menghubungkan hadis ini terhadap Nabi sallallahu alaihi wasallam. Karena Nabi sallallahu alaihi wasallam pun telah bersabda dalam hadis yang sahih dengan derajat kesahihan yang tertinggi, yaitu hadis mutawatir. Beliau nyatakan, man kadzaba alayya muta'ammidan falyatabawwa maq'adahu minan nar. Barang siapa yang berbohong atas nama Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam, menyatakan bahwasannya Rasulullah SAW bersabda seperti ini, Rasulullah SAW menyatakan seperti ini, maka berita yang disampaikan adalah berita kebohongan. Sebenarnya Nabi SAW tidak pernah mengucapkan itu, maka hendaklah dia falyatabawwa maq'adahu minan nar, hendaklah dia menyediakan tempat neraka baginya. Artinya Nabi SAW sudah menjamin dia masuk neraka. Maka hati-hatilah dengan hadis-hadis palsu. Dan umumnya hadis-hadis palsu tentang keutamaan beberapa surat ini banyak sekali. Banyak sekali hadis-hadis palsu yang menerangkan barang siapa membaca surat ini maka baginya begini, barang siapa membaca surat ini maka Allah akan berikan ini. Nah, itu banyak sekali hadis-hadis palsu yang redaksinya kurang lebih seperti itu. Maka berhati-hatilah kita terhadap hadis palsu. Adapun untuk korelasi atau hubungan antara surah Al-Ma'un dengan surah sebelumnya, yaitu surah Quraisy, dan surah setelahnya, yaitu surah Al-Kautsar, maka ditemukan beberapa hubungan. Munasabatnya, keterkaitannya adalah tatkala Allah Subhanahu wa taala berfirman di surah Quraisy yang berbunyi li'ilafi Quraisy ilafihim rihlatash shita'i was-sayf فليعبدوا رب هذا البيت الذي أطعمهم من جوع وآمنهم من خوف. Allah nyatakan bahwasannya ada kebiasaan yang dilakukan oleh orang-orang Quraisy, yaitu kebiasaan mereka melakukan perjalanan berdagang di musim dingin dan musim panas. Maka Allah Subhanahu wa taala nyatakan, "Falyabudu rabb hadzal bait." Wahai orang-orang Quraisy, maka sembahlah Allah Subhanahu wa taala pemilik Ka'bah, pemilik Al-Bait. Al-Bait yang dimaksud adalah Al-Ka'bah Al-Musyarrafah yang selama ini dimuliakan oleh orang-orang Quraisy. Orang-orang Quraisy memuliakan Ka'bah. Maka Allah Subhanahu wa taala nyatakan, sembahlah Allah yang mana dia yang memiliki Ka'bah ini, alladzi at'amahum min ju', yang mana Allah Subhanahu wa taala telah memberikan mereka makan setelah sebelumnya mereka merasakan kelaparan. Maka di sini Allah Subhanahu wa taala nyatakan, "Falyabudu rabb hadzal bait." Ya, sembahlah Rabb pemilik Ka'bah ini. Di situ seruan Allah
kepada orang-orang kafir Quraisy untuk bertauhid, menyembah Allah Subhanahu semata, mempersembahkan ibadah yang zahir dan batin untuk Allah Subhanahu wa taala. Maka di surah Al-Ma'un Allah sebutkan satu bentuk peribadatan yang paling agung kepada Allah Subhanahu wa taala, yaitu salat. Pada ayat yang keempat, fawainun lil musallin. Allah nyatakan kecelakaan dan kebinasaan bagi orang-orang yang salat. Nah, di sini Allah nyatakan ada ibadah salat. Seolah-olah Allah ingin menyatakan setelah di surah Quraisy Allah menyebutkan sembahlah Allah Subhanahu wa taala, maka di surah Al-Ma'un Allah lanjutkan menyembah Allah Subhanahu wa taala dengan cara ibadah yang terbaik adalah dengan salat. Karena sesungguhnya salat adalah cara kita untuk mengingat Allah Subhanahu wa taala. Salat adalah dialog antara hamba dengan Rabb-nya. Kita lihat salat termasuk syariat yang ada sejak sebelum Nabi Muhammad SAW. Kita ketahui bahwasanya Allah Subhanahu wa taala memerintahkan para nabinya dan para rasulnya, baik dari zaman Nabi Adam sampai dengan Nabi Muhammad SAW, dengan perintah yang sama, yaitu bertauhid, sembah Allah Subhanahu wa taala saja dan tidak menyekutukan Allah Subhanahu dengan sesuatu apapun. Namun syariat-syariatnya berbeda-beda. Syariat Nabi Muhammad SAW seperti ini, syariat Nabi Musa seperti ini. Syariat Nabi Muhammad SAW diharamkan khamar, syariat sebelum beliau tidak diharamkan khamar. Syariat Nabi Muhammad SAW yaitu menikah dengan 4 istri, tidak boleh lebih. Ternyata Nabi Sulaiman alaihissalam memiliki istri sebanyak 100 sesuai dengan hadis Nabi SAW yang tercantum di dalam riwayat-riwayat yang sahih. Disebutkan jumlah istri Nabi Sulaiman. Jadi perbedaan syariat antara para nabi satu dengan nabi yang lain. Namun ada satu syariat yang mana syariat ini semua sama. Para nabi memiliki syariat ini. Dan para nabi memerintahkan umatnya untuk melakukan syariat ini. Yaitulah syariat salat. Salat adalah syariat yang sudah ada sejak zaman Nabi Adam alaihissalam sampai dengan Nabi Muhammad SAW. Jadi para nabi dan para rasul semuanya salat. Hanya saja mungkin perbedaan cara salatnya. Yang jelas syariat Nabi Muhammad SAW menyempurnakan salat-salat sebelumnya. Ada berdiri, ada ruku, ada sujud, ada duduk. Itu semuanya adalah gerakan-gerakan penyempurna yang diperuntukkan untuk Nabi Muhammad SAW dan umat Nabi Muhammad SAW. Kita lihat contohnya misalnya Nabi Ibrahim alaihissalam. Beliau adalah seorang nabi yang diperintahkan untuk sholat. Kita lihat pernyataan Nabi Ibrahim di dalam Quran surah Ibrahim, surah nomor ke-14. Pada ayat yang ke-40, Allah Subhanahu wa taala berfirman, Rabbi ja'alni muqimas salati wa min dzurriyyati. Beliau berkata atau beliau berdoa, Rabbi, wahai Rabbku, ij'alni, jadikanlah aku muqimas salati, orang yang suka mendirikan salat, wa min dzurriyyati, dan jadikanlah keturunanku juga demikian, yaitu orang-orang yang suka mendirikan salat. Jadi Nabi Ibrahim menyatakan bahwa dirinya adalah orang yang salat, bahkan dia ingin sekali menjadi orang yang menegakkan salat, rajin melaksanakan salat. Nabi Ismail, anak daripada Nabi Ibrahim pun juga demikian. Beliau pun juga salat. Disebutkan di dalam Quran surah nomor ke-19, surah Maryam, pada ayat yang ke-55. Setelah Allah Subhanahu wa taala nyatakan, "Wadhkur fil kitab Ismail, innahu kana shadiqal wa'di wa kana rasulan nabiyya." Ceritakanlah tentang Nabi Ismail, wahai Muhammad sallallahu alaihi wasallam, yang mana dia adalah shadiqal wa'di, orang yang suka menepati janji, dan dia merupakan rasulnya Allah Subhanahu wa taala. Di ayat ke-55 Allah nyatakan, "Wa kana ya'muru ahlahu bis salati waz zakati wa kana 'inda rabbih mardiyya." Dan Ismail memerintahkan keluarganya untuk salat, untuk membayar zakat. Wa kana 'inda rabbih mardiyya, dan Ismail di sisi Allah Subhanahu wa taala adalah orang yang diridhai. Jadi ini merupakan nabi yang diridhai oleh Allah Subhanahu wa taala, dan Allah Subhanahu menyebutkan Nabi Ismail pun salat. Ya, nabi siapa lagi misalkan? Nabi Musa alaihissalam pun juga beliau salat. Ya, kita lihat di surah nomor ke-20, surah Toha, pada ayat yang ke-14. Allah Subhanahu wa taala berfirman, "Innani anallahu la ilaha illa ana fa'budni."
wa aqimis salata lidzikri wa aqimis salata lidzikri. Perhatikan, Allah Subhanahu wa taala berfirman kepada Nabi Musa alaihissalam, innani anallah, sesungguhnya aku adalah Allah. Allah nyatakan bahwasanya Tuhanmu wahai Musa adalah Allah Subhanahu wa taala. La ilaha illa ana, tidak ada Tuhan selainku, kata Allah Subhanahu wa taala. Fa'budni, maka sembahlah aku. Setelah Allah menyatakan sembahlah aku, Allah sebutkan bentuk penyembahan yang terbaik adalah wa aqimis sholata lidzikri. Dirikanlah salat untuk mengingatku. Nabi Musa alaihissalam pun juga salat. Nabi Isa bahkan ya yang dituhankan oleh orang-orang Nasrani. Nabi Isa pun melaksanakan ibadah salat. Kita lihat di surah Maryam, surah ke-19 pada ayat ke-31. Yang mana ayat 30 Allah ceritakan Nabi Isa berkata, "Inni abdullah, sesungguhnya aku adalah hamba Allah." Ya, kemudian atani alkitab, aku diberikan oleh Allah Subhanahu wa taala alkitab, yaitu kitab Injil. Wa ja'alani nabiyya, dan Allah telah menjadikan aku sebagai nabi. Kemudian apa kata Nabi Isa di ayat ke-31? Wa ja'alani mubarakan aynama kuntu wa awsani bis salati waz zakati. Ya, Allah Subhanahu wa taala berfirman pada ayat 31, Nabi Isa berkata, wa ja'alani mubarakan, dan Allah Subhanahu wa taala telah menjadikanku sebagai orang yang penuh keberkahan. Aynama kuntu, dimanapun aku berada. Aku berpindah ke sini, maka keberkahan menyertaiku. Aku berpindah ke sini, maka keberkahan menyertaiku. Aku berjalan menuju ke suatu tempat ini, maka keberkahan pun menyertaiku. Wa ja'alani mubarakan aynama kuntu wa awsani bis salati, dan Allah memberikan aku wasiat agar aku melaksanakan salat. Nabi Isa juga salat. Maka salat ini adalah syariat para nabi dan rasul terdahulu. Maka di surah Al-Ma'un Allah sebutkan fawailun lil musallin, seolah-olah Allah memberikan isyarat bagi orang yang sudah membaca surah Quraisy sebelumnya. Setelah disebutkan sembahlah Allah Subhanahu wa taala, maka dilanjutkan ke surat setelahnya Al-Ma'un, sembahlah Allah Subhanahu wa taala dengan cara penyembahan yang terbaik, yaitu melaksanakan ibadah salat. Kemudian yang kedua, tatkala Allah Subhanahu wa taala berfirman pada surah Quraisy, yaitu adalah alladzi at'amahum min ju'. Setelah Allah perintahkan orang-orang kafir Quraisy untuk sembah Allah Subhanahu wa taala, maka Allah sebutkan di antara penyebab kenapa Allah berhak untuk disembah oleh mereka, Allah yang telah memberikan mereka makanan. Setelah sebelumnya mereka merasakan kelaparan. Di surah Quraisy disebutkan seperti itu. Maka kita lihat di surah Al-Ma'un, keterkaitannya adalah ketika Allah Subhanahu wa taala berfirman, ara'aital ladzi yukadzibu biddin, ayat yang kedua, fadzalikal ladzi yad'ul yatim wa la yahuddu 'ala ta'amil miskin. Ayat yang kedua dan ayat yang ketiga. Orang yang suka mendustai agama atau mendustai hari pembalasan adalah orang yang suka menghardik anak yatim, menyakiti perasaan anak yatim. Kemudian apa? Wala yahuddu 'ala ta'amil miskin, dan mereka adalah orang-orang yang tidak menganjurkan untuk memberikan makan orang miskin. Jadi di sini Allah Subhanahu menyindir orang-orang Quraisy. Orang-orang Quraisy mendapatkan rezeki dari Allah Subhanahu wa taala begitu mudah, mendapatkan makanan begitu mudah. Tapi di sini Allah menyindir, meskipun demikian mereka tidak mau bersyukur kepada Allah Subhanahu wa taala, melakukan kufur nikmat, yaitu adalah mereka tidak mau memberi makan kepada anak yatim dan tidak mau memberi makan kepada orang miskin. Bahkan tidak hanya sekedar tidak mau memberi makan, tapi tidak mau menganjurkan orang lain untuk memberi makan. Nah, ini lebih buruk lagi. Karena ada orang yang tidak mau memberi makanan, tapi dia masih menyuruh orang lain untuk memberi makan. Kalau ini tidak mau memberi makan, plus lagi tidak mau menyuruh orang lain untuk memberi makan. Ini lebih buruk lagi. Maka Allah menyindir orang-orang Quraisy pada surah Al-Ma'un ini. Setelah sebelumnya Allah sebutkan kenikmatan yang Allah berikan kepada orang-orang Quraisy di surah Quraisy. Adapun hubungan antara surah Al-Ma'un dengan surah Al-Kautsar, surah yang ke-108, surah setelah Al-Ma'un. Maka di sini Allah Subhanahu wa taala berfirman di surah Al-Ma'un tentang apa? Tentang ibadah vertikal
dan ibadah horizontal. Kita lihat di surah Al-Ma'un, Allah Subhanahu wa taala berfirman, fawailun lil musallin. Ini merupakan ibadah vertikal kepada Allah Subhanahu wa taala, yaitu melakukan salat. Kemudian Allah nyatakan di surah Al-Ma'un, yaitu adalah wala yahuddu ala ta'amil miskin, dan tidak menganjurkan untuk memberi makan orang miskin. Artinya memberi makan kepada umat manusia, dan yang lebih utama adalah anak yatim dan orang miskin. Pada surah Al-Ma'un disebutkan seperti itu. Maka ini merupakan bagian daripada ibadah horizontal, atau biasa disebut dengan hablum minallah dan hablum minan nas. Ya, hubungan dengan Allah Subhanahu wa taala ke atas dan hubungan kepada sesama manusia ke samping, dan kedua-duanya adalah ibadah kepada Allah Subhanahu wa taala. Maka di surah Al-Kautsar kita lihat Allah Subhanahu wa taala berfirman, inna a'tainakal kautsar. Sesungguhnya kami telah memberikan kepadamu wahai Muhammad sallallahu alaihi wasallam al-kautsar, telaga Kautsar, atau menurut mufassirin yang lain nikmat yang sangat banyak. Fashalli li rabbika wanhar inna syani'aka huwal abtar. Allah berfirman, fashalli li rabbik, salatlah untuk Allah Subhanahu wa taala saja, bukan untuk yang lain. Ini ibadah vertikal. Kemudian apa? Wanhar, dan berkurbanlah. Berkurban, para ulama menyatakan ini merupakan ibadah yang campuran antara apa? Ada ibadah mahdhah, yaitu ibadah yang bersifat ritual, dan juga ibadah yang bersifat ghairu mahdhah, yang tidak memiliki keterkaitan dengan ritual. Karena berkurban, penyembelihannya, kemudian ketentuan-ketentuan binatang-binatangnya, dan kemudian ketentuan waktu penyembelihannya, ini merupakan ritual yang harus dipatuhi dan tidak boleh diganggu-gugat. Adapun pembagian dan distribusi dagingnya, ini merupakan ibadah yang ghairu mahdhah, tidak bersifat ritual, atau disebut dengan ibadah sosial. Maka ini adalah ibadah yang bersifat horizontal. Maka di sini Allah Subhanahu wa taala di surah Al-Kautsar menyebutkan beberapa contoh ibadah vertikal dan horizontal dengan bentuk yang lain selain daripada yang disebutkan pada surah Al-Ma'un. Nah, inilah kurang lebihnya keterkaitan dan hubungan antara surah Al-Ma'un dengan surah sebelumnya dan surah setelahnya.